Koperasi mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi nasional, tapi kini pamornya meredup seiring perkembangan zaman. Bertempat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Irsyad Mukhtar, pegiat koperasi dan penulis buku, menerangkan kondisi ini. Sebelumnya, peran koperasi sangat fundamental dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Sebuah koperasi dapat membangun potensi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tetapi, karena segelintir koperasi mengalami gagal bayar, sekitar 130.000 lainnya terdampak. Hal itu membuat para pegiat koperasi bergerak membangun kembali kepercayaan masyarakat. Dari 128 orang, terpilih 100 nama yang masuk dalam daftar tokoh berpengaruh membangun koperasi Indonesia. Ya, orang koperasi kan selama ini tidak dikenal. Kalau ada koperasi, lebih banyak dikenal karena dia salah. Ada hanya karena 8 koperasi gagal bayar, kemudian pemerintah mengklaim ya bahwa semua koperasi salah. Padahal ada 130.000 koperasi yang bagus. Nah, ini yang menjadi concern kita, majalah Peluang, dan saya mengambil inisiatif untuk menulis orang-orang koperasi. Ini inventarisasi yang panjang, bukan setahun 2 tahun. Ini mereka saya kenal lebih dari 20 dan 30 tahun. Jadi tidak ada di antara mereka ini yang track recordnya abal-abal. Misalkan besok tiba-tiba mereka ditangkap, nggak ada. Parameternya itu kita ada tim. Saya ada tadi Pak Bagio dari Ikopin, kemudian ada Pak Junaidi dari BRIN, kemudian tim wartawan di kantor kita juga ada. Kita membuat klasifikasi. Si A, si B, si C, kemudian dinilai. Itu ada angkanya semua, nanti Anda bisa lihat angkanya, si ini nilainya sekian, nilainya sekian. Sampai segitu detailnya, karena kita nggak mau disalahin gitu. Seandainya nanti ada yang bilang, kenapa dia ada di sini masuk? Ini angkanya ada, dan itu bukan saya. Nah, saya hanya mengumpulkan orang-orang ini. Saya mengumpulkan orang-orang itu hampir 128 yang saya ambil, dari 200-an orang-orang koperasi yang saya kenal. 128 orang ini saya anggap layak masuk 100 orang koperasi. Tapi kemudian teman-teman memutus, ini kita keluarkan lah, yang ini kita keluarkan dan keluarkan. Akhirnya 100 itu, aduh, mesti tahajud juga 2 malam untuk apa, berat juga melepas orang ini, dan orang itu datang. Kok namaku nggak ada, katanya. Ya saya bilang, bukan saya yang memutus. Nah itu yang kita lakukan. Saya pertarungan batinnya panjang untuk memilih 100. Ambil contoh ya, misalkan kita ambil koperasi yang paling bawah dulu ya, misalkan seperti yang dilakukan oleh BMT Beringharjo di Jogja. Dari serambi masjid kecil dengan modal hanya 1 juta rupiah, dia meminjamkan uang kepada para pedagang tanpa bunga. Nah, karena dia bilang bagi hasil aja. Dan sekarang bertahun-tahun kemudian, sejak tahun 2004 itu, sekarang sudah 280 miliar dia punya aset. Tapi saya juga bisa mengatakan misalkan apa yang dilakukan oleh Andi Aslan Junet ketika dia dipaksa oleh ayahnya untuk memimpin koperasi yang sudah matang. Koperasi dengan aset 2,5 triliun. Dia gamang, karena dia takut ketika dia memimpin uang ini hilang. Nggak kecil uang itu kan, tetapi dengan nama itu yang bagus, niat yang untuk menjaga nama keluarga, kemudian dia bangkit, 10 tahun kemudian sudah 10 triliun dia punya aset. Sampai sekarang masih menjadi koperasi terbesar di Indonesia. Banyak di buku ini yang menjadi inspirasi kita bagaimana koperasi seyogyanya dibangun. Pemerintah, sekali lagi ini untuk pemerintah, supaya tolong jangan menyampingkan koperasi, jangan.
Mereka hebat, keren-keren kok. Saya 30 tahun loh mengenal mereka. Ada yang nakal, tapi nggak seberapa jumlah mereka. Dan itu terbuang dengan sendirinya. Karena koperasi itu member base. Begitu dia tidak melenceng dari member base, dia akan bubar. Anda boleh lihat koperasi gagal bayar itu kan bukan member base, perusahaan. Tapi yang member base tidak. Koperasi-koperasi pegawai, koperasi-koperasi karyawan itu nggak kemana-mana. Mereka tidak besar tapi oke. Kapal Bulog misalkan, itu koperasi pertama yang mengamankan karyawan-karyawannya dengan dana pensiun yang aman. Dan itu ditiru oleh koperasi-koperasi yang lain. Ya, saya ingin mengatakan seperti itu, bahwa ada orang-orang koperasi yang hebat, dan jumlahnya ini hanya jumlah kecil aja dari yang kita punya data. Nah, misalkan saya di kantor saya nyimpen 800 data koperasi dengan aset paling rendah 10 miliar. Setiap 3 tahun saya keluarkan dengan aset 100 miliar. Makanya ada koperasi, 100 koperasi besar Indonesia. Insya Allah nanti 2 Februari kita launching itu, dan kita akan bikin gede-gedean, besar-besaran kayak begini juga. Nah, kami kan maunya gede. Bukan saya mau gede, kami ini orang Bogor Pak. Artinya biar tekor asal ke Bogor. Kita ngabisin luar biasa. Jangan bilang kita untung, enggak ada. Saya bukannya curhat. Tapi kita ingin tunjukkan sama orang lain ini loh, bahwa koperasi juga bisa bikin pesta. Kita nggak bicara untung rugi di sini. Kita tunjukin kita bisa. Itu yang kita pesannya gitu. Kami ingin menjadi the brand atau the grand ambassador koperasi di Indonesia. Terima kasih. Tokoh wanita yang keren di sini salah satunya adalah Ibu Rahmah. Itu pedagang di satu desa di kota di Bener Meriah. Kemudian dia menjual barang-barang konsumsi. Salah satu dia menjual kopi gelondong. Terus teman-temannya bilang, kopi gelondong ini kalau mau laku jual aja ke Medan katanya. Nah dia pergi ke Medan. Nah di Medan dia diajari bagaimana belajar ekspor. Nah dia diam-diam dia belajar ekspor, dia belajar sertifikat, dan dia pertama kali sudah mengekspor ke Amerika yang pertama. Yang pertama koperasi namanya Ketiara, koperasi kopi di Bener Meriah. Ada 2 di Aceh Tengah, satu Bener Meriah yang punya Ibu Rahmah, satu lagi Rizwan Hussein yang kopinya untuk pertama kalinya dikontrak oleh Starbucks setiap tahun. Nah, jadi Starbucks itu beli kopi dari Baburayan, Baitul Kirat Baburayan. 2 koperasi ini keren, tapi ada 3-4 koperasi besar juga di sana yang saya masih belum melakukan komunikasi sama mereka. Gitu. Nah itu yang perempuan. Kalau Anda lihat juga misalkan di perempuan pemimpin itu di Madura tadi saya potret Koneng itu juga bagus. Kapan-kapan ke Sumeneb bisa lihat. Kan minta surat sama Kementerian Koperasi untuk ditinjau. Koperasi-koperasi daerah yang lama tidak dilakukan oleh Kementerian Koperasi, mesti dia kirim mengundang wartawan. Zaman saya wartawan itu tahun 90-an, saya mintain untuk teman-teman melihat koperasi. Makanya kami bikin buku dulu, Koperasi dalam Sorotan Pers. Itu adalah wartawan-wartawan yang berjalan ke seluruh pelosok negeri untuk meliput perkoperasian. Sekarang wartawan kita nggak tahu juga mau apa enggak, atau pemerintah nggak mau ngasih. Nah, mestinya ada. Saya kira itu. Dari Aceh itu ada 2. Kemudian dari Medan ada 2. Medan itu Medan satu Nias. Nias pedalaman sudah ada. Kemudian dari Lampung, dari Tangerang sampai ke Makassar. Di Makassar ada 2 juga, kemudian di Kalimantan Tengah, paling banyak Kalimantan Barat sama Jawa Timur, paling banyak. Jawa Timur tuh orang-orang koperasi itu hampir 19-an di buku ini gitu. Mau nggak mau karena mereka sangat terbuka dan mau memberikan datanya. Ada koperasi lain tidak mau memberikan data. Wah nggak perlu lah Pak, ujung-ujungnya takut bayar pajak. Koperasi banyak tidak mau ekspos karena takut bayar pajak. Tokoh-tokoh tersebut merupakan orang yang memiliki inovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan aset koperasi yang mensejahterakan anggotanya.